Halo Tribun, selamat jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Desember 2021. Bersama saya Ajeng Hatalaya di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Oknum guru SD di Desa Simi, Buru Selatan dipolisikan, diduga setubuhi remaja 18 tahun. Oknum guru di Sekolah Dasar Negeri Simi di Desa Simi, Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan, berinisial LOS, berusia 40 tahun dilaporkan ke polisi karena diduga telah menyetubuhi seorang remaja berinisial WAW, berusia 18 tahun. Paur Subak Humas Polres Pulau Buru Aibda MYS Jamaludin mengatakan kejadian tersebut sudah dilaporkan korban dan kakak kandungnya di Polsek Waisama pada Senin 29 November 2021 kemarin. Dirinya menjelaskan kejadian itu terjadi ketika korban berinisial WAW dan pacarnya bernama Lara WOD tengah berpacaran di talut pembatas pantai. Dia mengatakan sebelum memulai aksi bejatnya, pelaku sempat mengancam korban bahwa tindakan dia dengan pacarnya akan dilaporkan ke keluarganya dan kepala desa. Namun setelah diamankan, bukan melaporkan perbuatan mereka, malahan meminta jatah. Kemudian karena korban merasa ketakutan dan bingung, sehingga dengan terpaksa korban melayani pelaku untuk berhubungan badan. Setelah itu korban mengambil dan memakai celananya dan kembali ke rumah. Oknum kasus guru setubuhi remaja di Bulsel naik ke penyelidikan. Terlapor ditahan. Kasus persetubuhan yang melibatkan oknum guru sekolah dasar Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan naik ke tahap penyidikan. Hal ini diungkapkan Paur Humas Polres Pulau Buru Aibda MYS Jamaludin kepada tribunambon.com saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 3 Desember 2021 siang. Dirinya menjelaskan terduga pelaku berinisial LOS berusia 40 tahun saat ini masih ditahan di Polsek Waisama untuk kepentingan penyidikan. Meski begitu, Jamaludin belum dapat menyebut ancaman hukuman lantaran masih dalam tahap pemeriksaan. Dirinya mengungkapkan saat ini status kasus tersebut sudah naik ke tahap penyelidikan. Ya, kurang lebih untuk berapa saksi yang diperiksa sementara ini masih terlapor dan 2 saksi lain. Ya, untuk terduga atau terlapor sendiri, untuk terlapor sendiri kira-kira sampai sekarang masih ditahan di Polsek bersama ataukah sudah dibawa ke Polres Pulau Buru? Baik, dapat saya jelaskan bahwa terlapor ini masih kita amankan di Polsek sama karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk ancaman sendiri bagi terlapor seperti apa? Kita ancamannya itu mungkin dari keluarga korban ya, mungkin ada hal-hal yang kita tidak lakukan seperti melanggar hukum. Kami takutkan seperti itu. Kami bukan takut, tapi kami amankan itu. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Untuk status terduga ini kira-kira kalau betul dia yang melakukan berapa tindak hukum atau ancaman hukuman penjaranya? Kami belum bisa memastikan seperti itu karena masih melakukan pemeriksaan ya. Jadi kami menunggu dulu misalnya pemeriksaan semua saksi, terus kemudian digelar perkara, baru ditentukan status terlapor ini seperti apa. Dari Buru Selatan kita ke Kota Ambon, Tribuners serahkan jabatan Sekot ke Rulian Afrin Purmiasa. Age Latuheru mengaku siap membantu. Age Latuheru resmi meletakkan jabatannya sebagai Sekretaris Kota Ambon yang diembannya selama 2 periode. Kekosongan kursi tersebut akan diisi oleh pelaksana harian atau PLH yakni Rulian Afrin Purmiasa hingga terpilihnya Sekot definitif nantinya. Dalam serah terima jabatan di Balai Kota Ambon pada Jumat 3 Desember 2021 itu, Latuheru memastikan akan meluangkan waktunya guna membantu PLH maupun Sekot definitif nantinya jika diminta.
Dia menjelaskan siap untuk memberikan penjelasan bagi PLH terkait program-program kerja yang belum sempat terselesaikan, sehingga pekerjaan PLH dan Sekot definitif nantinya bisa sedikit lebih mudah dan diharapkan mampu melanjutkan program-program tersebut. Sementara itu, Ruilen menyatakan siap menjalani dan bertanggung jawab atas tugas barunya itu hingga Sekot definitif terpilih. Sejatinya Sekot definitif sudah terpilih melalui seleksi terbuka yang diadakan sejak 18 Oktober 2021 lalu. Namun belum dapat dilantik karena pemerintah Kota Ambon hingga kini belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. Terima kasih banyak untuk Pak Wali dan Pak Wakil yang memberikan kepercayaan selaku pelaksana harian. Tuhan memberkati kita semua. Terungkap plagiat makalah jadi alasan seleksi Sekot Ambon diulang. Akhirnya terungkap alasan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP calon sekretaris Kota Ambon diulang. Ternyata tim panitia seleksi atau pansel menemukan 2 calon Sekot yang melakukan plagiat makalah. Mengenai siapa yang melakukan plagiat tersebut, Jasmono enggan menyebutkan dan mengaku itu merupakan rahasia pansel. Hal tersebut diungkap Sekretaris Pansel Sekot Ambon, Jasmono, saat dikonfirmasi pada Jumat 3 Desember 2021. Langkah untuk mengulang seleksi sudah melalui koordinasi antara pansel dan pejabat pembina kepegawaian yakni Wali Kota Ambon. Tujuan seleksi diulang yakni agar pansel dapat memberikan penilaian lebih objektif kepada para peserta calon Sekot Ambon. Sembari menunggu seleksi selesai, Wali Kota Ambon akhirnya mengambil jalan tengah dengan memilih PLH Sekot, Ruilen Efren Purmiasa, untuk menggantikan posisi yang ditinggal Agela Tuheru yang pensiun. Diketahui 6 calon Sekot yang mengikuti seleksi yakni Fahmi Salatalohi, Enrico Matita Putih, Copi Selano, Joy Reiner Andreas, Samuel Huai, dan Agus Riri Mase. Saksi disilakan kembali ke tempat. Kadis Perumahan sebut bantuan rumah bagi korban kebakaran di Masohi tunggu petunjuk Bupati. Bantuan rumah bagi warga atau korban kebakaran di Kompleks Apui, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi yang terjadi pada Rabu 1 Desember 2021 kemarin akhirnya mendapat respon cepat pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP setempat mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah akan segera membantu warganya yang terkena musibah non-alam itu. Namun demikian, pihaknya masih menunggu arahan Bupati atau Sekretaris Daerah setempat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Tengah, Julius Boro, menyebutkan pihaknya sudah mendata kerusakan dan pemilik rumah. Selain laporan dari kelurahan setempat juga telah disampaikan, hanya saja terkait langkah eksekusi cepat untuk saat ini dikiranya masih jauh dari harapan. Pasalnya di penghujung tahun Sio Kerbau ini tidak ada alokasi anggaran yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut. Ditambahkan dirinya sudah menyarankan agar kepala kelurahan setempat untuk menyurati langsung Bupati dan Sekda terkait lebih kebutuhan mendesak warganya itu. Ditanya terkait besaran bantuan, ia menjelaskan bahwa bantuan yang akan diberikan tentunya berdasarkan standarisasi perumahan yang telah ditetapkan kementerian, di mana untuk bantuan rusak berat sebesar 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, rusak ringan 10 juta rupiah. Terselamatkan kasih penjalan basah waktu dan oleh karena itu nanti kemarin Kepala Kelurahan Ampera sudah konfirmasi dan diarahkan nanti mereka buat surat untuk Pak Bupati atau lapor di Pak Sekda. Para korban ini, Pak? Iya, nanti kita tunggu arahan dari Pak Sekda atau Pak Bupati terkait dengan kira-kira langkah yang harus dilakukan untuk masalah perumahan seperti apa. Pertama, yang kedua, karena memang sekarang sudah ada di
bulan terakhir lah tahun 2021, dan memang tidak ada lokasi anggaran ya, khusus di dinas perumahan tidak ada lokasi anggaran untuk itu. Dan nanti kita tunggu nanti Pak Bupati atau Pak Sekda setelah ada surat dari Pak Lurah, kita tunggu nanti kebijakan seperti apa terkait dengan penanganan mereka punya rumah. Jadi sifatnya masih tunggu nanti arahan petunjuk daripada Pak Bupati lah terkait dengan penanganan rumah mereka. Itu aja yang saya sampaikan. Memang dari dinas perumahan sudah melakukan pendataan, mereka sudah lapor dan seperti itu. Mereka eksekusi dari sini karena Disperindak Buruh pastikan bahan pokok tercukupi Natal dan Tahun Baru 2022. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Ahmad Syahvan Umasugi memastikan bahan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Namlea masih mencukupi hingga awal 2022. Disperindak pun rutin memantau kondisi pasar untuk menjaga pasokan hingga harga jual. Menurutnya, tidak ada kelangkaan sembako karena distribusi barang lancar. Dia mengungkapkan untuk bahan pokok masih aman, namun yang diantisipasi terkait dengan kelonjakan harga. Menurutnya, dari Disperindak akan berkoordinasi dengan pedagang dan distributor terkait dengan kestabilan harga bahan pokok. Jadi untuk menjelang Natal Tahun Baru ini, pertama kami tetap akan melakukan tugas rutinitas kami selain tugas-tugas pokok lainnya, yaitu kami tetap akan melakukan operasi pasar. Dan operasi pasar ini kami akan survei langsung ke lapangan tentang bahan-bahan pokok yang ada karena menjelang Natal dan Tahun Baru ini mungkin tidak ada kelangkaan sama sekali, dan bahan pokok itu kami jamin tidak ada kelangkaan karena pertama tanggal 4 Desember nanti itu kan masih ada tol laut, jadi itu bahan-bahan pokok yang nanti masuk itu kami akan tetap memantau, karena dari hasil pendataan kami itu masih bisa tercukupi sampai dengan bulan Januari 2022. Seperti itu. Jelang Nataru, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Namlea, Pulau Buru melonjak naik. Sejumlah bahan pokok di Pasar Tradisional Namlea, Kabupaten Buru mengalami lonjakan harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Ahdam Syahvan Umasugi kepada Tribunambon.com saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Jumat 3 Desember 2021 siang. Jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan harga yakni beras bulir mas, beras pulut, telur ayam, cabai, wortel, buncis, tomat, bawang, dan kol. Ya, kalau untuk sekarang ini sesuai data kami itu ada kelonjakan harga tetapi tidak signifikan sama sekali. Dan sampai sejauh ini kami masih memantau secara menyeluruh, tidak keseluruhan. Nah, bahan-bahan pokok itu dia naik, hanya ada beberapa item yang naik seperti itu. Boleh tahu untuk yang beberapa item itu seperti apa, Pak? Ya, item-item yang naik ini sesuai dengan data hasil survei kami itu pertama beras, yakni beras bulir mas, terus beras pulut. Ini yang turun itu adalah terigu protein tinggi, itu dia mengalami penurunan. Terus telur ayam ini memang dia kalau menjelang hari-hari besar ini dia memang terjadi kelonjakan harga, dan kami akan melakukan pantauan langsung di lapangan tentang sampai kenapa terjadi kelonjakan harga ini di tingkat pedagang. Kami akan secara langsung ke pedagang, setelah itu ke distributor untuk mengecek langsung sampai kenapa terjadi kelonjakan itu. Untuk beberapa item itu kira-kira kelonjakan harga sejak kapan, Pak? Itu dia minggu ketiga kemarin.
Berita terakhir ini terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Malra. Vaksinasi COVID-19 di Malra 132 berhasil dapat suntikan pertama dan kedua. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara melalui Puskesmas Serumat menggelar vaksinasi di Desa Abean Kamer, Kecamatan Kekecil Timur, Maluku Tenggara pada Senin 29 November 2021 kemarin. Koordinator Vaksinasi COVID-19 Malra, Tata Hesti Rahantoka mengungkapkan pihaknya menargetkan agar 70% dari total target pencapaian vaksinasi COVID-19 di daerah tersebut bisa tercapai hingga Desember mendatang. Senada dengan itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Rahmat menjelaskan pihaknya terus melakukan vaksinasi dengan melibatkan dinas terkait. Rahmat menuturkan ada 2 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan, yakni Sinovac dan Moderna. Kata dia, setidaknya 132 orang yang datang dan menerima suntikan vaksin COVID-19 pada gelaran kali ini. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat agar sama-sama berupaya menangani COVID-19 di daerah tersebut. Dia mengimbau untuk semua warga Malra agar tidak takut untuk divaksin. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, tentunya 3 Desember 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami. Saya Ajeng Hatalia dan seluruh redaksi yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, kita akan jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!